Di presentasi kali ini saya mau desain soal Nest.js microservice. Jadi bagaimana Nest.js itu bisa dibuild sama deploy dengan skala yang besar dan gampang untuk eskalasinya. Di presentasi kali ini mungkin baru awal-awal kali ya, masih di introduction sama beberapa common lib yang kita pakai, yang dipakai di Nest.js itu sendiri. Oke, langsung saja. Jadi kenapa kita pakai Nest.js? Terus kenapa sih pakai microservice architecture atau daripada pakai monolithic architecture, itu akan dijelaskan di sini. Yang pertama karena Nest.js sendiri sudah banyak kita tahu cepat dan efisien dalam developmentnya, terus juga scalability-nya lebih gampang, testable, dan gampang disambungkan dengan beberapa aplikasi lain. Lebih gampang diintegrasikan lah dengan service dengan model lain. Yang lalu dia juga salah satu fast growing Node.js framework di past 3 years. Terus community-nya juga banyak, supportnya ada di komunitas banyak, dokumentasinya juga cukup lengkap, unit testnya juga cukup gampang sih, dan dia support beberapa aplikasi seperti pengaplikasian REST API, MVC, microservice, REPL application, WebSocket, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut di microservice itu sendiri, kenapa sih pakai microservice? Nah, di microservice ini kita bisa decentralized things, artinya kita bisa mecah-mecah beberapa proses di beberapa service seperti di diagram ini. Nah, dia jadi setiap fitur itu bisa dipecah di tiap-tiap service. Misalnya ini ada product team, basket team, atau order team. Jadi nanti ketika ada bug atau apa di satu service itu tidak impact ke yang lainnya. Yang kedua juga lebih efisien ini microservice ini, dan cost efektif untuk beberapa komponen. Lalu dan di tiap service ini kita juga bisa menggunakan beberapa tech stack yang kita pakai, programming language atau database yang mau disambungin di tiap service-nya, itu juga bisa kita customize. Lalu untuk development dan deployment itu juga bisa di scale independently di tiap service-nya. Itu oke, selanjutnya mungkin bagaimana sih Nest.js ini bekerja awal untuk implementasinya di Nest.js ini sebenarnya. Nah, di sini saya sesuai yang ada di course-nya, di sini kita akan bikin sebuah reservation system. Jadi di sini nanti ada satu service reservasi, out, notifikasi, dan payment. Namun yang di presentasi kali ini kita masih bikin reservation service-nya. Untuk nanti seluruhnya bagaimana, kira-kira akan seperti ini. Di sini ada out-nya pakai JWT, terus DB-nya kita pakai MongoDB, terus nantinya mungkin payment-nya pakai Stripe, atau nanti mungkin ada payment gateway lain yang bisa gratisan. Kita coba dulu. Oke, selanjutnya gimana sih cara nge-build-nya? Yang pertama itu kita bisa initialize si Nest.js pakai Nest.js CLI. Initialize-nya cukup pakai Nest new, nama aplikasinya. Ini contohnya saya bikin di Ngabobo karena ada reservasi. Anggap aja ini reservasi tempat homestay lah ya. Jadi seperti ini, nanti akan komponernya akan nge-build satu base Nest.js-nya. Terus kemudian nanti untuk strukturnya, directory strukturnya itu akan seperti ini. Di sini ada main TS untuk main application-nya, lalu ada TS config
beberapa file yang penting itu ini tsconfig, main ts, kemudian ada apa lagi ya, ada app modul ini nanti yang buat kita masukin modul-modulnya, juga beberapa ini mendukung kayak Aslin, kita pakai Aslin sama Pedati ada buat styling codingnya, maksudnya styling codingnya ini kayak linternya. Oke, lanjut saja. Kemudian untuk isi main TS-nya ini kayak apa? Nah, secara base awal-awal main TS itu akan isinya seperti ini. Jadi file main ini di mana ketika ada request masuk pertama kali itu masuk ke main TS ini, dan dia di sini kebetulan listen di port 3000. Dia by default dia berjalan di atas port 3000 HTTP. Nah, terus bagaimana sih cara jalaninya si Nest.js ini? Cara jalaninya cukup gampang dengan npm run start kayak gini, atau npm run start -2 dev untuk agar kita bisa nge-watch setiap ada perubahan di Nest.js ini. Nah, setelah jalan kita bisa tes dengan Postman dengan seperti ini, localhost dengan port 3000, nanti responnya adalah hello world untuk awal initialisasi business project-nya. Itu untuk awal bagaimana kita nge-build Nest.js project. Lalu kemudian di yang selanjutnya adalah kita generate library. Nah, di generate library ini kita pakai contoh, kita bikin satu common library. Ya, library biasa aja sih sebenarnya, cuma common yang bisa dipakai di mana aja. Nah, dengan Nest CLI juga kita bisa pakai comment syntax Nest generate library common kayak gini. Nah, ini dia langsung nge-generate beberapa file. Itu di sini ada tsconfig lib, lalu ada common module, common service, spec.ts ini buat unit test, lalu kemudian common service.ts ini untuk service-nya dia sendiri. Itu. Nah, kurang lebih seperti ini strukturnya. Lalu kita juga perlu nambahin mengupdate yang namanya tsconfig.json ini untuk memasukkan si common lib ini di sini. Nah, di sini nanti agar apa kita masukin di sini, agar nanti kita bisa manggil si library yang dalam common lib ini dengan panggilan dengan cukup memanggil @app/common ini doang. Begini doang. Nah, contohnya kayak gini. Saya mengambil si database modul dari app common, cukup di initialisasinya doang. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita akan generate beberapa modul. Yang pertama database modul, lalu ada config modul. Nah, database modul sendiri itu akan bisa kita generate pakai Nest CLI juga seperti ini, Nest generate modul database DSP common. Lalu dia akan otomatis generate satu modul di dalam database directory dengan nama database modul. Nah, lalu selanjutnya kita generate juga si config modul ini. Nah, nanti isinya kayak apa? Generate-nya juga sama dengan kayak yang tadi. Untuk config modul ini dengan generate modul dan config dsp spasi common. Nah, nanti isinya modulnya akan seperti ini. Ini isian awalnya ya. Isian awalnya, lalu kita perlu memasukkan si config modul ini ke kita perlu mengimport si config modul ini dari nestconfig ke dalam config modul yang kita bikin. Di sini kita import, lalu kita masukkan folder agar si config ini dapat dibaca langsung dari ketika mau manggil si config ini bisa dibaca melalui si nestconfig ini, config modul dari nestconfig ini. Terus strukturnya gimana? Strukturnya itu seperti ini. Dia di dalam common lib di SLC dia ada config standar dengan directory levelnya database. Jadi satu lib nanti di sini semua. Satu library. Terus kemudian bagaimana sih config ini agar bisa dibaca? Itu kayak gini. Jadi di dalam config modul itu kita perlu
nambahin yang namanya di dalam config modul tadi kan seperti ini ya. Nah, ini ada folder ini untuk kepanggil di atas, terus kemudian kita bisa menambahkan validation untuk config yang mau kita bikin. Jadi validation yang kita bikin ini untuk memvalidasi variabel-variabel apa sih yang harus ada dan bentuknya kayak apa, tipe datanya kayak apa. Nah, kita bisa pakai package yang namanya Joy. Joy ini salah satu package buat validasi skema validation. Nah, cara penggunaannya gimana? Itu seperti ini, di dalam folder kita masukin validation skema, terus masukin Joy object. Misal ini saya nambahin yang namanya MongoDB UD. Di sini diambil dari env file. Nah, ini bentuknya string. Nah, kemudian lanjut ke database module. Nah, di database module ini kita mau initialize database ini mau pakai apa, terus koneksinya gimana. Itu kalau di sini kita bikin pakai MongoDB, kemudian kita di sini di database module ini kita mengimport Mongoose module karena kita pakai MongoDB. Kemudian di dalamnya kita juga harus mengimport config module untuk mendapatkan setup untuk mendapatkan koneksi ke database-nya. Kalau MongoDB kan pakai UD, jadi ini saya ngambil env MongoDB UD dengan config service dengan mengetikkan dengan indeks MongoDB UD seperti ini. Nah, kelebihannya di sini, ini mungkin yang berbeda dengan config module yang sering kita pakai di depo Super App. Nah, kalau di depo Super App kita menginisialize si config module ini, si config ini satu-satu dengan alias yang kita punya di config service, biasanya gitu. Nah, kalau dengan ini kita cukup bisa ngambil index atau key env-nya sama dengan env key-nya langsung di sini dengan config service get.get MongoDB UD. Nah, kalau di kita biasanya kan nama ini sudah dialiasin di config service dengan format yang berbeda. Maksud saya dengan format yang berbeda itu kita biasanya pakai lowercase, sedangkan di sini full uppercase atau sesuai dengan yang ada di file env kita. Itu. Kemudian kita lanjut. Setelah tadi modul, kita lanjut ke skema dan repository. Nah, untuk skema sendiri ini nanti struktur direktorinya seperti ini untuk menaruh di mana itu skema, di mana repository. Nah, di sini sudah saya bikin skema. Di sini ada abstrak skema sama abstrak repository. Nah, abstrak skema sama repository ini untuk apa? Skema sendiri ini merupakan Skema ini sendiri merupakan representasi dari database yang kita punya. Lalu repository ini adalah tempat kita menaruh beberapa operasi untuk menjalankan metode-metode atau perintah-perintah untuk mendapatkan data dari database yang kita punya. Nah, ini lalu kenapa ini dibikin abstrak? Karena ini kita pakai Mongo dan abstrak ini tujuannya adalah mewakilkan dari semua dokumen atau skema atau data yang ada yang mau kita pakai menjadi sebuah dokumen yang di sini ada ID. ID ini merupakan ID default dari MongoDB. Nah, dia ID dari MongoDB biasanya di depannya ada underscore di sini. Nah, jadi secara default semuanya ditambahkan ID di sini. Lalu kemudian nanti di repository itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan repository adalah
tempat di mana kita naruh operasi database-nya ya. Misal ini ada, kita mau nyari satu data, kita bisa pakai find one ini. Nah, kita mengirimkan di dokumen ini, mengirimkan dokumen ini sebagai parameter. Nah, parameternya ini apa? Ini kita ambil dari dokumen yang di sini extends ke abstrak dokumen yang kita tadi bikin. Jadi semuanya otomatis di depannya ada ID dari MongoDB itu, data di MongoDB. Jadi semuanya pasti ada ID-nya. Untuk penggunaannya seperti ini. Di sini ada find one untuk nyari satu, terus query-nya juga, kita juga bisa pasang tipe datasi filter query-nya di sini sesuai formatnya MongoDB, karena ini filter query juga dari Mongo. Terus begitu juga dengan update, kita bisa pakai find one and update, find dan lain-lain dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang abstrak dokumen. Abstrak dokumen ini sebetulnya, ini salah satu contoh skema atau ya salah satu contoh skema di reservation. Ya, skema ini berisi sebuah dokumen, karena dalam MongoDB itu kita nyimpennya dalam bentuk dokumen. Jadi skema ini di dalamnya ada dokumen yang formatnya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah representasi dari format data dokumen yang ada di database. Nah, lalu selanjutnya ini adalah reservation repository. Jadi reservation repository ini dia sudah manggil abstrak repository yang kita bikin sebelumnya. Dia extend ke sana dan dia juga mengimplementasi udah pasti metode-metode yang ada di sana. Jadi ketika kita mau mengambil data dari reservation skema ini, kita cukup manggil reservation repository .find atau .find one atau dan lain sebagainya, karena dia sudah extend ke abstract repository. Oke, kita lanjut saja. Nah, lalu selanjutnya di sini ada logging dan validation. Nah, logging ini sendiri kita pakai beberapa package di sini. Ada yang dipakai, ada 3 yang perlu kita install, yaitu Nest.js Pinot STTP, dan Pinot Plety. Kenapa 3 ini? Yang pertama ini adalah buat integrasi Nest.js dengan Pinot. Yang kedua ini adalah library Pinot yang support untuk HTTP request. Yang ketiga adalah untuk data loggingnya. Nah, untuk pemasangannya bagaimana? Pemasangannya itu nanti akan seperti ini. Jadi di file main.ts kita perlu menambahkan si logaritnya Pinot ini ke main.ts. Jadi dengan use logarit ini, jadi dengan app.useLogarit, kita masukin app.getLogarit ini. Logarit ini dari Nest.js Pinot itu sendiri. Nah, kemudian untuk loggingnya, untuk validasinya, kita pakai dua package ini, kelas validator sama kelas transfer. Ini juga kita pakai di beberapa project di Super. Nah, untuk memasangnya kita juga perlu masang di main.ts ini. Di dalam global pipes ini kita masukin new validation pipe ini untuk validasinya. Nah, kemudian untuk kita balik lagi ke logging. Nah, di logging ini untuk mengimplement loggingnya ini, kita perlu bikin sebuah login modul. Di sini ada salah satu login modul yang saya bikin. Jadi di sini kita perlu masukin si Pinot-nya. Kita import si Pinot-nya. Kemudian di sini kita pilih Pinot HTTP karena kita mau bikin HTTP request. Lalu dengan dengan transport target si Pinot Plety ini. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Jadi loggingnya akan berbentuk JSON gini dan akan lebih gampang dibaca karena dia udah di Plety ada Plety-nya.
Kemudian untuk validatornya itu bagaimana? Jadi itu validator itu kita panggil di DTO. Di DTO kita tinggal manggil si ini, contohnya adalah isDate, ada isLink, isNot empty, isLink, seperti itu. Kemudian bagaimana dia bekerja? Jadi dia akan ngevalidate si isi start date ini bentuknya harus date, terus isLink ini bentuknya harus string dengan message seperti ini. Kita bisa custom juga menambahkan message seperti ini atau pakai message defaultnya dari si kelas validator ini. Kemudian kalau date kan kita biasanya kalau di body kita ngirimnya string lah. Bagaimana itu bisa kita transform menjadi kita baca sebagai date, itu kita butuh kelas transformer ini. Di kelas transformer ini kita perlu masukin type untuk nge-convert si kiriman tadi menjadi date, sehingga di sini dia bisa divalidasi menjadi date. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk yang saya pelajari dari presentasi dari course yang ada di Nest.js ini. Nah, mungkin sekarang lanjut ke demo kali ya, Mas ya. Oke, untuk demonya saya buka Postman dulu. Ini ada. Nah, ini adalah project yang saya bikin. Nah, di sini ada DTO yang tadi kita bahas, lalu kemudian ini ada juga models. Models ini isinya adalah skema yang isinya dokumen tadi. Kemudian ini ada controller untuk request tadi. Oh ya, untuk generate controller ini cukup gampang. Jadi dengan komen generate controller ini dia langsung generate si satu controller dan beberapa metode defaultnya. Ini metode-metode yang ada di sini adalah metode-metode defaultnya. Nah, kita jalankan saja ini. Nah, di sini dia udah pakai logging pakai Pino, jadi dia seperti JSON gini ya. Oke, langsung saja kita buka Postman untuk ngetesnya. Nah, di sini di Postman, di sini ada beberapa metode, yaitu get untuk melihat listingnya, find all untuk melihat listingnya, terus post untuk create, ada patch sama delete juga. Ini get untuk detail nggak ada. Ini kita coba untuk listingnya. Saya akan return isi semua listing data yang ada di database kita dengan metode find all tadi, find all ini. Nah, seperti ini. Ini ada di service kita. Kita tinggal manggil version repository, kita find. Dia udah manggil isi seluruh database. Padahal di sini juga di repository ini dia tidak ada method find di sini. Karena kenapa dia bisa jalan? Karena dia nge-extend ke si abstract repository ini. Kemudian setelah listing, misal kita mau dari listing ini kita mau ambil salah satu deh. Nah, ini yang ini. Data loka, kita panggil di detail, kita panggil di sini. Nah, dia akan ngerespons, dapat balikan isinya salah satu isi tadi. Kemudian untuk create, untuk kita ngetes validationnya, coba kita isi si nodes ini, karena di sini di create DTO ini nodes ini adalah string dan nggak boleh kosong, maka coba kita cek validasinya untuk ngilangin si nodes ini. Di sini get nanti post. Nah, di sini kita mendapatkan validasi ya.
validasi bahwa nodes ini nggak boleh kosong dan nodes ini wajib diisi. Nah, ini kok ada bahasa Indonesia, di sini kok bahasa Inggris, karena yang bahasa Indonesia ini oh ini kebalik. Ini adalah custom message yang kita tambahkan di sini. Jadi ketika di request sini dia ada validasi dengan bahasa Indonesia. Nah, oh salah message ini, maaf, ini harusnya notes. Nah, ini string bukan is not empty. Kalau is not empty di atasnya. Nah, ini udah ada isinya. Coba kita kosongi lagi pas. Jadi hasilnya akan berbeda. Nah, ini notes harus berupa huruf, notes tidak boleh empty. Jadi kalau misal si notes ini saya isi angka, dia harusnya juga ke reject, kena validasi. Nah, ini notes harus berupa huruf. Gitu. Lalu kemudian kita bisa juga lakukan update di sini. Sorry, kita lihat listingnya dulu, yang mana yang mau kita update. Kita mau update ini, ID ini, yang halo, kita ganti menjadi yang lain. Misal ini halo D. Oh, yang lain aja. Semuanya kelihatan hasilnya ya. Nah, ini hasilnya adalah halo semuanya. Dia langsung dibalikin di sini responsnya. Ketika kita get detail ini, ya sudah berganti menjadi halo semuanya harusnya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Bagaimana cara di Nest.js ini bekerja. Terus kenapa ini ada merah-merah? Bukan apa filenya. Nah, untuk di sini mungkin saya kira cukup seperti itu yang saya pelajari dari e-course yang ada di Udemy. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.